Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Perendo TVRI Bengkulu dengan tema kita masih sama ya, terkait dengan penataan kawasan konservasi. Tadi kita sudah bahas secara keseluruhan terkait dengan sebenarnya pemahaman dari kawasan konservasi itu seperti apa. Nah, kalau ngebahas soal sebenarnya untuk kawasan konservasi di Bengkulu itu sudah sebanyak apa sih? Karena kalau kita cari-cari ya di website ataupun di internet sendiri masih sedikit ya sebenarnya untuk apa-apa saja yang termasuk dalam kategori konservasi, karena ini bukan cuma sekedar untuk mendongkrak ekonomi saja ya, tapi juga harus perhatian tentang kelestariannya sendiri. Kalau dari Bang Ali seperti apa, Bang Ali? Ya paling tinggi Taman Nasional kan. Ada tingkatannya gitu ya? Itu yang paling tinggi tuh. Yang paling rendah itu leveling, bukan, ini konteks paling tinggi bukan dengan pendekatan fungsi ya, karena dia punya fungsi yang spesifik masing-masing gitu. Yang paling bawah itu ya Tahura gitu ya, Taman Buru itu yang paling rendah. Ada banyak yang lain tuh. Taman wisata alam lebih aksesibel sebenarnya gitu kan, karena dia sebagai sebuah kawasan konservasi, tetapi dia boleh dimasukin. Nah, wilayah-wilayah yang lain itu dia tidak boleh dimasukin kecuali untuk riset, untuk penelitian, misalnya kayak Taman Nasional gitu, walaupun dia memang dibagi dengan pendekatan zonasi gitu. Saya melihatnya sebenarnya bukan persoalan itu ya, tetapi persoalan dalam konteks aturan main misalnya. Kasih contoh Taman Wisata Alam Pantai Panjang Pulau Bay. Ini kan saling klaim nih kan tuh. Satu klaim dia punya Pelindo katanya kan, lewat HGB gitu ya tuh. Keputusan dua menteri gitu. Satu lagi kata Menteri Lingkungan Hidup, dia wilayah yang dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup lewat Permen 7 berapa ya tahun 2012 gitu ya, penetapan kawasan hutan Provinsi Bengkulu kan, 784 gitu kan, 2012 sampai sekarang tuh nggak tuntas tuh kan tuh. Jadi masing-masing kementerian kayaknya nanti kalau dibilang saling tikam salah pula ya, kan saling sikut misalnya kan, ini wilayah kami kayak gitu. Jadi kepemilikannya tidak jelas itu ya? Kepemilikannya tuh jelas di setiap tempat. Jadi semua orang tuh merasa punya kejelasan sendiri-sendiri gitu. Itu belum lagi misalnya kalau dia ada potensi di sebuah wilayah gitu, maka kawasan konservasi itu dia tidak cukup sulit juga mau dirubah gitu. Kayak kemarin itu kan pemerintah provinsi mau mengajukan berapa ribu kawasan konservasi yang mau diturunkan kayak gitu. Ada banyak kampanye yang dilakukan oleh teman-teman sebenarnya gitu yang mencegah nggak jadi gitu. 35.000. 35.000 ya, dari 200.000 lebih ya yang mau diajuin gitu. Untung nggak ada yang jadi. Ada juga yang jadi yang di kandang misalnya kan itu, karena memang kandang itu penetapannya menurut pandangan kami juga nggak benar gitu. Karena kenapa? Sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dalam hal ini Taman Wisata Alam Pantai Panjang, teman-temanku di kandang tuh memang udah nongkrong di situ, memang udah tinggal di situ, udah lama gitu. dari sana, udah tinggal di sana gitu. Dan di Indonesia itu tuh banyak. Ya. Jadi wilayah-wilayah yang orang sudah ada dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi gitu. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang aturannya kurang jelas atau seperti apa nih, Bang Edra? Ya, kalau saya melihatnya gini ya, kawasan konservasi ini kan sangat luas ya, dengan berbagai tipe ya. Tadi Bang Ali udah mengatakan ada Taman Nasional, ada Cagar Alam, ada Tahura, ada TWA, ada Taman Buru dan sebagainya. Itu kan dari sisi regulasinya kalau menurut saya sudah bagus ya. Tinggal kemudian eksekusinya yang kurang. Eksekusi dalam konteks penataan zona atau bloknya ya. Kalau nggak salah itu di tahun 99, contoh TWA Pantai Panjang Pulau Bay itu 900-an gitu kan. Yeah. Kemudian di 2012 menjadi 720 gitu kan. Nah, kalau ini tidak dilakukan secara serius penataan bloknya, mana yang masuk blok perlindungan, mana yang masuk blok pemanfaatan gitu ya, blok kemungkinan religi, budaya dan sebagainya itu, maka nanti lama-lama 720 itu akan semakin berkurang gitu. Kenapa? Tapi kalau gini, ini Pak Edra,
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan misalnya kan, ditetapkan tuh sebagai wilayah dengan stratak paling tinggi tuh. Tapi di dalamnya ada konsesi tambang. Iya. Miliknya saya sebutkan nama PT Nataran Mining. Dan itu misalnya kayak bersebelahan gitu. ya. Dan di dalam Taman Di Nasional. dalamnya malah. Ya kan tuh. Saya Jadi belum ada dua menyampaikan Bang kementerian Ali gini Bang Ali, bahwa pilihan kawasan konservasi atau hutan konservasi itu pilihannya jelas bahwa tidak boleh melakukan ekstraktif. Ya, mengambil kayunya nggak boleh, ngambil bahan tambangnya nggak boleh gitu kan, dan membuka lahannya nggak boleh untuk perkebunan nggak boleh. Kita baca untuk penelitian, pendidikan, diklat, kemudian penyadartahuan tentang konservasi, wisata alam yang paling memungkinkan, jasa lingkungan. Kan ada banyak jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan dari kawasan-kawasan itu. Jadi pilihan-pilihannya jelas. Tapi kalau terkait dengan hutan produksi, monggo, boleh aja gitu kan. Untuk pertambangan boleh, hutan lindung boleh untuk pertambangan gitu kan. Kalau mau dijadikan untuk kegiatan yang bersifat ekstraktif harus diturunkan dulu statusnya. Ya kan? Dan itu terjadi kan? Dan itu terjadi. Masih terjadi sampai saat ini. Jadi kalau misalnya pada satu saat merasa ini penting, ya udah gitu. Saya baru dapat info misalnya di Taman Nasional kan sudah dapat juga ada satu konsesi untuk geotermal kan, dan itu di zona inti. Ya. Dan itu akan dilepaskan. Ya. Jadi ya Bang Ali, saya sebagai akademisi sulit sekali untuk mengakses ya keputusan Dirjen terkait dengan penetapan zonasi atau blok itu. Itu satu ya, susah sekali untuk mengakses. Misal kalau kita bicara misalnya cagar alam Danau Dusun Besar misalnya, atau TWA Pantai Panjang, kita kalau mau lihat ke sana misalnya gitu ya, mana yang blok perlindungan, mana yang blok Tidak religi, ada batasan secara jelas itu gitu satu ya. Aturan saja nggak bisa kita akses gitu. Yang kedua, apakah ini dilakukan tanda-tanda penataan patok dan sebagainya, kan itu ada yang tandanya virtual, ada yang tandanya secara fisik, itu harus dilakukan gitu. Dan yang saya lihat itu kawasan konservasi ini sangat luas, kemudian BKSDA-nya kan juga terbatas sumber dayanya kan, dan ini yang harus dirubah, bahwa konservasi itu tidak bisa lagi state based gitu ya, berbasiskan negara, tapi konservasi itu berbasiskan masyarakat, community based forest management itu. Nah kan skema-skemanya kan sudah banyak sekarang, perhutanan sosial, kemitraan konservasi, dan itu yang harus dibuka ruang-ruang itu oleh BKSDA. Dan itu masih segelintir permasalahan saja yang terjadi saat ini ya? Atau itu dan kita, kalau saya lebih concern misalnya melihat wilayah pesisir kan, itu wilayah Penanggo Baru misalnya, Rawa Indah gitu. Jadi ketika dilihat di Citra gitu, kampung itu ternyata masuk dalam kawasan konservasi. Ribut lah itu antara orang Penanggo Baru gitu dengan BKSDA gitu ya tuh. Oh enggak, ini dari berdasarkan peta katanya ini udah kawasan konservasi karena dia pendekatannya adalah sempadan pantai kan. Sementara pantainya udah mundur ke kampung orang. Jadi emang aturannya harus jelas gitu ya. Selain itu Saya setuju penataan dengan dan Pak Indra tadi terkait dengan kita sudah nggak bisa lagi tuh pendekatannya tuh state based gitu kan. Jadi negara itu tuh dia membacanya tuh apa? Ya, pertanyaannya, mampu nggak BKSD yang mengelola 7 juta hektar? Baik, kita jeda dulu, kita bahas gitu ya. lagi ya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.